Ungkapan satu kali lagi, pakai tanda kutip di depan dan di belakang. Ungkapan satu kali lagi merujuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena satu kali lagi tadi itu dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Haleluya, terima kasih Bapa. Biarlah hidup kami terus menjadi penyembahan bagi Tuhan. Ajar kami, bawa kami untuk selalu mengerti akan rencana dan kehendak Tuhan dalam setiap proses, persoalan, goncangan yang kami hadapi. Karena kami tahu Tuhan sedang mempersiapkan kami untuk memasuki sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Urapi setiap kami Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami buka hati bagi firman-Mu di dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, tema firman Tuhan hari ini adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita tahu bersama bahwa kerajaan di dunia ini adalah kerajaan yang tidak kekal, yang fana, bahkan yang dapat digoncang. Dan Tuhan memanggil kita untuk masuk dalam sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bapak Ibu, ketika pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa, iblis dibuang, dia membangun kerajaannya di dunia ini. Kemudian Yesus datang ke dalam dunia untuk membawa kerajaan Allah, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita buka bersama Ibrani pasal 12, kita baca ayat yang ke-18 saudara ya. Ibrani 12 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, kita baca sama-sama. Iya, kalau sudah dapat 1, 2, 3. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kegelapan dan angin badai. 19, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat orang yang mendengarnya ya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. 20, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. 21, dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Saudara, kita baca sampai di situ dulu. Firman ini berkata, kita ini sekarang tidak lagi datang kepada gunung yang dapat disentuh, dan kita nggak datang kepada api yang menyala. Kita juga tidak datang ke dalam kekelaman, kegelapan dan angin badai. Apa maksudnya ini? Bapak Ibu, ketika di perjanjian lama, dulu bangsa Israel mencari Allah, Tuhan itu tidak berwujud. Dia menyatakan dirinya dalam bentuk api, dalam bentuk badai, angin, ya dia tidak terlihat dan tidak bisa disentuh. Dan ketika itu bangsa Israel pun ya tidak berani untuk mendekat dengan Tuhan. Ketika Musa naik di atas gunung, Tuhan berkata kepada Musa, jangan ada seorang pun yang ikut dengan engkau, sebab dia pasti akan mati. Tidak ada seorang pun yang bisa mendekat kepada Tuhan. Ya, pada zaman perjanjian lama, hanya orang-orang yang dipilih Tuhan yang boleh mendekat dan berjumpa dengan Allah. Tuhan berkata, jangan sampai ada satu orang pun dari umat Israel yang ikut dengan engkau naik ke atas gunung ini, maka dia pasti akan mati. Karena betapa kudusnya Tuhan. Saudara, Tuhan tidak menampakkan diri dalam rupa. Kenapa? Karena Tuhan berkata, kalau aku menampakkan diri dalam bentuk rupa, nanti bangsa ini akan membuat patung yang serupa dengan aku, lalu mereka akan menyembah aku. Karena memang dari dulu manusia itu butuh figur yang bisa dia lihat. Jadi kalau Tuhan hanya dalam bentuk angin, api, bangsa Israel itu nggak suka gitu ya. Sampai akhirnya ketika Musa menghadap Tuhan di atas gunung, waktu Musa turun, apa yang terjadi? Mereka sudah membuat patung untuk disembah. Dikumpulin anting-anting emas semuanya, orang-orang yang punya kalung kumpul, mereka lelekan itu dan jadilah patung, lalu mereka sembah.
Tuhan murka pada waktu itu. Dan dikatakan di sini, sekarang kita tidak lagi datang kepada api, kepada angin, kepada badai, kepada gunung. Tetapi apa? Coba kita lihat ayat 21, ayat 22. Baca bersama 1, 2, 3. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. Dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. 24. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Sekarang ini kita datang kepada siapa? Yesus. Jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan berusaha mendamaikan dirinya dengan manusia, tapi tetap nggak bisa. Dan Tuhan itu tahu manusia itu butuh figur. Lalu dia turun ke dalam dunia, Allah yang adalah firman. Ya, dia menyatakan diri dalam rupa manusia, yaitu dalam Yesus Tuhan. Makanya dikatakan di sana kita datang kepada Yesus. Dia adalah apa? Pengantara perjanjian baru. Jadi kita tidak lagi seperti orang di perjanjian lama yang tidak mengenal siapa Tuhannya, yang tidak mengenal siapa Allahnya. Makanya Yesus adalah benar-benar juru selamat. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Jadi jangan ada yang berkata dia bukan Tuhan. Dan nama Yesus itu adalah nama di atas segala nama. Saya beberapa waktu lalu ke Semarang ketemu dengan seorang jemaat Misbah Doa waktu saya lagi lihat sekolah. Lalu suami istri datang ke sekolah. Lalu mereka bilang, Bu, kami jemaat Misbah Doa, Bu, saya itu mau bersaksi. Gimana? Jadi suaminya bilang, saya ini guru dari sebuah kepercayaan. Saya suhu, Bu. Saya ini bisa panggil arwah, saya bisa panggil roh-roh. Ya, saya bahkan bisa ketemu dewa-dewa kepercayaan saya. Istri saya dulu Kristen, sejak menikah dengan saya dia ikut agama saya. Terus Bu, tiba-tiba istri saya ini mengalami dan diserang oleh roh, nggak tahu itu apa, tapi istrinya ini ketakutan. Tiap hari dia ketakutan. Sampai suaminya itu bingung, dia nggak mau makan, ke toilet aja minta ditemanin suaminya. Siang malam takut, bukan cuma malam, siang juga takut. Suaminya ini saudara udah bawa dia ke suhusnya suhu, dia kan suhu, dia punya guru lagi di bawah. Sudah dipanggilin arwah, sudah dipanggilin dewa, tapi nggak bisa sembuh. Suaminya bilang, Ibu, yang sangat melelahkan. Karena dia nggak bisa tidur, otomatis saya juga nggak bisa tidur. Ya kalau saya cuma suruh liatin dia nggak apa-apa, Bu. Dia itu minta setiap malam dibelai-belai punggungnya. Bayangkan, Bu, dari jam 12 malam sampai jam 5 pagi saya ini harus belai punggungnya. Ada di sini bapak-bapak yang mau belai istrinya dari pagi sampai dari malam sampai subuh? Ada? Coba saya mau tanya bapak-bapak di sini, atau memang semua bapak-bapak yang luar biasa ya? Nggak ada kan bapak-bapak ya mau belai istri dari malam sampai subuh, bangun lagi pagi lagi. Ya yang ada bapaknya berdoa, Tuhan cabutlah nyawanya. Capek, dia nggak tidur, ke toilet ditemenin, tiap malam suruh elus-elus. Kalau nggak dia manifest, saudara. Akhirnya bapak ini sudah stres, dibawa ke rumah sakit. Ya karena dia nggak makan-makan, badannya kurus kering. Dokter bilang, Bu, ibu ini sebenarnya nggak ada sakit. Tapi saya juga nggak tahu kenapa ibu jadi begini. Akhirnya suaminya sudah menyerah, sudah mencoba segala cara nggak bisa. Lalu suaminya itu cuma ingat gini, istriku ini dulu kan dari Kristen. Ya, kenapa saya nggak coba aja ya panggil pendeta atau siapa untuk mendoakan. Lalu dia telepon temennya. Temennya itu pendeta, dia bilang, ya kamu bisa nggak? Istriku ini diapain lah, didoakan atau diapalah, saya sudah angkat tangan loh. Tidak ada yang bisa menyembuhkan istri saya. Akhirnya datanglah temannya ini. Waktu itu istrinya masuk keluar rumah sakit terus, saudara. Gimana nggak tidur coba, nggak makan, asam lambung lah segala macam. Akhirnya datanglah teman yang pendeta ini, didoakan, saudara. Waktu didoakan dalam nama Yesus, dia bilang dia rasa ada roh yang dicabut dari dalam dirinya. Tiba-tiba dia sembuh. Ya dia sembuh, lalu setiap hari dia ikut mesbah doa, dia ikut khotbah, imannya bertumbuh, sekarang jadi berani, berat badannya naik dan dia sembuh total. Lalu suaminya bilang, kamu kembali ke gereja. Kalau saya tunggu dulu karena saya ini suhu. Saya ini guru di agama saya.
Ketemu saya tantang dia, Pak. Ya bukan soal guru atau apa. Bapak sudah mengalami secara pribadi bahwa di dalam nama Yesus itu ada kuasa. Jadi kalau ada orang yang bilang Yesus itu bukan Tuhan, bukan juru selamat, kasihan banget ya. Saya ini mengalami Bapak Ibu, saya berapa kali doakan orang kerasukan setan. Ya saya coba tengking dalam nama Daniel. Daniel kan suami saya ya. Ya saya tanya orang yang kerasukan ketawa, dia bilang Yesus aku kenal, Daniel itu siapa? Ternyata setan tidak tahu saudara. Saya coba tengking dalam nama Bambang, tetap tidak bisa. Dalam nama Konrad Supit. Nggak bisa, ya coba pakai namanya Pak Yoris, dalam nama Yoris, ya nggak bisa juga. Tapi waktu saya coba dalam nama Tuhan Yesus, dia teriak panas, berarti ada kuasa. Jadi kalau orang berkata Yesus itu bukan siapa-siapa, dia tidak lebih daripada Adam, dia tidak lebih daripada Musa, itu kasihan. Yesus adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah Allah itu sendiri, nama di atas segala nama. Di sini jelas dikatakan, kita ini sudah datang kepada Yesus, dia pengantara perjanjian baru. Lihat ayat yang selanjutnya saudara, ayat 25 kita baca dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Jagalah supaya kamu jangan. Kalau ayat ini menulis jaga supaya kamu jangan menolak dia, berarti penulis ini sudah tahu bahwa akan ada orang-orang yang, makanya diingetin, jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari sorga. Kita lihat ayat 26, baca bersama 1, 2, 3. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji apa? 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Saudara, yang ada banyak yang berkata begini, kalau kiamat nanti yang hancur itu cuma bumi. Tapi Mars, planet itu tidak, planet yang lain tidak hancur, bulan itu enggak hancur. Makanya beberapa ahli mencoba mencari tahu apakah di planet luar itu ada kehidupan. Mereka coba tanam tomat, bisa berbuah. Ya terakhir, penemuan terakhir di Mars itu ada nitrogen dan ada sedikit oksigen. Jadi kemungkinan ada orang-orang yang akan bisa hidup di Mars. Mereka bilang apa? Supaya kalau bumi ini hancur meledak, mereka masih bisa tinggal di Mars. Siapa yang mau berangkat ke sana? Mumpung belum di booking sama Podomoro. Saudara, coupling memang di sana ya, rumah banyak-banyak. Manusia itu mau melampaui Tuhan. Alkitab berkata, di sini dikatakan, ia memberikan janji 1 kali lagi. Aku akan menggoncang bukan hanya bumi saja, tapi kalau langit juga digoncang, berarti semua yang ada di tata surya di langit itu hancur gak? Hancur ya, semua planet akan hancur. Bahkan di ayat yang lain Alkitab berkata, bumi ini akan hangus dalam nyala api yang demikian hebat. Dan unsur-unsur dunia semua akan terbakar. Kalau engkau tahu betapa semua akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Dikatakan akan digoncang. Ayat yang ke-27 baca 1, 2, 3. Ungkapan 1 kali lagi merujuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, perhatikan. Dikatakan di sana ayat yang ke-27 tadi. Ungkapan 1 kali lagi, pakai tanda kutip di depan dan di belakang. Ungkapan 1 kali lagi merujuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena 1 kali lagi tadi itu dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan.
Jadi saudara, kalau saya mencoba memahami kata-kata ini, ya, ketika engkau itu masih tergoncang imanmu dalam hal uang misalnya, ya, maka akan ada satu kali lagi Tuhan akan menggoncang keuanganmu sampai engkau itu lulus dan imanmu itu tidak lagi tergoncang dalam soal keuangan. Bilang amin. Jadi satu kali lagi di sini bukan berarti hanya satu kali. Ini bisa jadi ribuan kali kalau kita ini tidak bertobat dan kita nggak peka terhadap maksud Tuhan. Kenapa? Karena satu kali ini tadi dia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncang. Kalau kita ini masih tergoncang dalam hal karakter, contoh ya, kalau semua baik, orang tua saya baik, keluarga saya baik, ya suami saya sama saya baik, maka saya akan damai sejahtera, sukacita. Tapi kalau suami saya tidak baik, keluarga saya tidak baik, saya juga tidak damai. Itu artinya karaktermu itu masih bisa tergoncang. Ingat, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncang artinya apa? Hanya orang-orang yang tidak tergoncang imannya, yang tidak tergoncang karakternya, mereka juga yang bisa masuk dalam sebuah kerajaan yang tidak tergoncang. Jadi kenapa Tuhan bilang akan ada ungkapan satu kali lagi Tuhan akan menggoncang? Ya makanya ada orang, bu, saya ini berkali-kali digoncang terus masalah bisnis. Berarti engkau belum tidak tergoncang. Saya kasih contoh, ada orang yang datang, bu, suami saya itu loh, dulu waktu kami miskin, bu, imannya teguh sama Tuhan, doa tiap hari, melayani Tuhan. Tapi bu, ketika kami sekarang diberkati, suami saya itu tidak pernah doa, sekarang tidak melayani Tuhan, bahkan sekarang selingkuh. Saya bilang kalau gitu doa lagi biar miskin lagi, amin. Benar nggak Bapak Ibu? Untuk apa engkau kaya kalau engkau jauh dari Tuhan? Berarti suaminya ini masih tergoncang. Kalau nggak ada duit, imannya kuat. Tapi begitu ada duit, tergoncang imannya. Ada loh orang-orang itu memang yang belum siap diberkati. Amin. Saya berdoa saudara semua lulus loh dalam goncangan demi goncangan. Saya nggak tahu apa yang sedang Tuhan goncang hari-hari ini di hidupmu. Ya, kalau engkau masih tersinggung dengan orang, itu berarti karaktermu itu masih bisa digoncang. Nah Tuhan itu mencari orang-orang yang akan tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncang. Ini orang-orang juga yang tidak tergoncang. Waktu engkau difitnah, engkau tetap sukacita. Waktu engkau mengalami masalah, engkau tetap sukacita. Ada uang, engkau memuji Tuhan. Enggak ada uang, engkau memuji Tuhan. Itu namanya engkau sudah tidak tergoncang. Sebab perkara miskin atau kaya itu sebenarnya bukan perkara yang menentukan orang masuk surga. Tapi apakah engkau tidak tergoncang? Karena ada banyak orang waktu terima duit banyak, tergoncang loh dia. Ya, dulu rajin ke gereja, itu kayak tadi saya bilang. Ada yang waktu kaya dia cinta Tuhan. Tapi ketika dia miskin, wah itu imannya tergoncang. Marah dia sangkal Yesus saudara. Nah Tuhan mengizinkan semua goncangan demi goncangan terjadi. Karena dia ingin kita nih punya iman, punya karakter yang tidak tergoncang. Saya kasih contoh, bagi saya dulu waktu kita masih belum, ya masih hidup dalam penderitaan lah ya. Sebenarnya semua orang itu harus menderita loh, karena menderita itu baik. Ya, waktu kami dulu masih menderita uang pas-pasan. Waktu Tuhan suruh saya kasih uang orang 50.000, 100.000, ya bagi saya ya mudah karena mungkin ukuran 50-100.000 juga itu tidak terlalu besar. Ada orang waktu dia gaji 1 juta dia setia ngasih perpuluhan karena perpuluhannya berapa? 100.000. Dikasih gaji 2 juta setia juga karena cuma 200.000. Tapi ketika engkau punya gaji 100 juta, berarti engkau harus mengembalikan berapa perpuluhan? 10 juta. Saudara kira-kira engkau rela atau tidak? Rela atau tidak? Nggak usah jawab di sini. Nanti pencitraan tok. Ya, banyak yang masih tanya perpuluhan boleh apa? Perpuluhan itu sebenarnya masih relevan atau tidak sih Bu? Saudara, Tuhan itu cuma mengajar kita ini dilatih loh. Dari perpuluhan itu sedikit loh. Kalau dalam itu saja kamu sudah gak setia, bagaimana dalam perkara yang lebih besar?
Saya kasih contoh. Ketika saya ambil contoh saya aja ya. Dulu bagi kami mungkin memberi 50.000, 100.000 masih ringan. Karena memang memang kapasitasnya seperti itu. Ketika kami diberkati Tuhan, saudara. Ya, lalu Tuhan memberi kepercayaan yang besar. Kita ini kan semua hanya bendaharanya Tuhan sebenarnya. Kenapa saudara diberkati? Karena saudara itu mau dipakai Tuhan sebagai bendahara. Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri loh. Ya, tapi untuk menjadi saluran kepanjangan tangan Tuhan. Kalau saat kita lihat di sekeliling kita banyak sekali orang yang perlu ditolong. Ya, bukan untuk engkau simpan atau engkau nikmati. Ya, kalau engkau simpan di lumbung ada orang yang ya simpan duitnya supaya nggak gerak-gerak. Pokoknya 50M atau 100M atau 500M kita masukin deposit. Besoknya mati. Uangmu itu buat apa? Sudahkah itu berguna bagi kepentingan kerajaan Allah? Atau cuma engkau tabung saja? Karena ada orang itu senang waktu lihat-lihat saldo. Iya Pak, iya. Kalau lihat jumlah gitu senang. Saudara, saya mau bersaksi. Ya, bersaksi ini saya semua untuk kemuliaan Tuhan. Berapa waktu yang lalu ya tiba-tiba mungkin ada beberapa yang sudah dengar kesaksian ini. Saya tuh digerakin Tuhan untuk memberkati seorang hamba Tuhan. Saya disuruh beliin mobil bagi hamba Tuhan itu. Waktu saya dengar suara Tuhan itu, spontan yang saya lakukan apa? Saya tengking dalam nama Yesus, setan ini. Setan gak? Setan. Saya bilang enggak Tuhan, enggak, saya enggak mau dengar. Makanya hati-hati. Kalau orang datang sama saya bilang, Bu gimana ya biar bisa dengar suara Tuhan tuh gimana? Saya bilang kamu udah siap? Dengar suara Tuhan tuh enggak enak. Enggak enak. Kamu pikir enak? Enggak enak. Kadang-kadang ada hal-hal yang bertentangan dengan daging kita yang harus kita lawan ketika Tuhan bicara. Saya dengar suara Tuhan itu. Lalu Tuhan itu ngomong lagi begini. Kalau kamu beliin dia mobil, kamu beliin yang sama kayak wakil gembalanya. Karena wakilnya itu istrinya dokter. Jadi dia bisa beli mobil. Saya cari tahu mobilnya wakil gembalanya apa ya. Harganya sekitar 425 juta. Bagi saya itu besar gak Bapak Ibu? Saya mau tanya, bagi Bapak Ibu besar gak? Ya besar kan? Mungkin Bapak Ibu gak besar ya. Bagi saya itu besar loh. Jadi saya tengking. Lama saya gak mau gubris itu suara. Dalam nama Yesus. Saya tolak. Besok lagi bicara. Dalam nama Yesus. Saya gak mau dengar. Lama-lama saudara terus itu suara bicara di hati saya. Jadi memang benar Rasul Paulus bilang. Orang itu kalau menjadi tawanan roh. Itu gak enak. Ya, gak enak benar. Lalu saya akhirnya bilang begini, Tuhan gini ya Tuhan ya. Firman-Mu itu berkata, ya istri itu tunduk kepada suami ya. Jadi saya mau ngomong ke suami saya ya. Kalau suami saya setuju, saya baru kasih ya. Tapi kalau suami saya tidak setuju, berarti kan saya tidak boleh dong ya, tidak tunduk kepada suami. Kita ini kadang pakai firman buat apa ya, mengelabui Tuhan toh. Tapi padahal Tuhan itu salah apa benar? Benar, dia gak pernah salah. Karena saya tahu suami saya ini orangnya bukan pelit, tapi agak perhitungan. Biasa bapak-bapak itu memang agak perhitungan. Jadi saya pikir saya kasih tahu dia, pasti dia tolak juga. Jadi saya bilang satu kali, saya bilang, saya mau ngomong sama kamu apa? Saya dapat suara Tuhan loh, kita suruh beliin mobil pendeta. Ya, dan Tuhan bilang mobilnya itu ya yang sama dengan wakil gembalanya itu sekian. Suami saya itu diam aja tuh, biasa dia bilang, wih gila besar banget. Nggak usah lah, itu kamu halusinasi tuh. Bukan suara Tuhan. Dia diam 1000 bahasa. Terus saya tanya, menurutmu gimana loh? Terus dia jawab gini, kamu tahu enggak? Aku tuh udah Tuhan bicara itu udah dari bulan Januari lalu. Ternyata udah lama banget saudara, Tuhan tuh kasih tahu sama dia. Tapi memang karena dia perhitungan, dia diem baik. Jadi saya bilang sama suami saya, oh ternyata karena kamu tuli, makanya Tuhan tuh ngomong ke saya. Ya kalau kayak gini kan saya udah gak bisa berdalih lagi ya. Akhirnya ya kita berunding, yuk gede loh itu buat kita ya. Tapi ya kita ini kan hanya bendaharanya Tuhan ya, kita taat saudara. Tuhan tuh kadang tuh hanya mau menguji hati kita ini loh. Kamu dulu waktu pas-pasan uangmu, tinggal 50.000 uangmu, besok udah gak tahu mau makan apa. Tuhan suruh saya kasih orang yang membutuhkan 50.000 itu. Saya berani. Itu kan 50.000. Nah sekarang Tuhan sudah berkati jumlahnya lebih besar nih. Tapi apakah setelah aku memberkati engkau, imanmu itu geser, imanmu itu goncang atau tidak?
Kalau kamu nggak kasih berarti imanmu berguncang itu. Lalu saya sama suami kita sepakat, ya udah ya, berarti kita rela ya keluar segitu ya, rela. Ya udah, ini kok kan punya Tuhan. Saya itu Tuhan kasih gambaran gini, coba kalau kamu punya pegawai bendahara, terus kamu bilang sama dia, besok siapin uang sekian ya, saya mau bayar tagihan. Terus dia bilang, nggak mau Pak, gede banget uang segitu buat apa? Saudara marah nggak kalau saudara punya bendahara disuruh keluar duit, dia nggak mau keluarin duit? Saudara marah? Yang punya bendahara tahu ya, langsung ngomong marah. Yang lain enggak punya bendahara, enggak apa-apa. Tapi kita sendiri nih. Nah Tuhan tuh ngomong, lah kamu itu kan hanya bendaharaku. Kamu mau enggak? Akhirnya kami sepakat saudara, sikap hati kami bilang Tuhan, oke Tuhan, kami mau. Saudara, biarlah kita ini semua kedapatan di hadapan Tuhan. Ya, bahwa kita ini hatinya tuh rela gitu loh. Saya kaget saudara, ya ketika berapa bulan setelah itu, saya bilang sama suami saya, pembangunan sekolah misi kami kan hampir selesai. Ya itu tuh Tuhan dahsyat luar biasa. Dari awal saya sudah bersaksi di sini. Tadinya waktu kita mau bangun tuh saya bilang sama suami saya gini, keuangan kita ini enggak seberapa. Tapi tenang aja, nanti kita taruh nomor rekeningnya di layar YouTube gede-gede. Di mesbah doa kita jalan-jalankan itu rekening. Ya, untuk rekening pembangunan sekolah misi saudara bisa alirkan ke sini. Tapi saudara waktu kami mau melakukan itu Tuhan tegur saya. Ya kamu ndak usah merekayasa berkat Tuhan. Aku tuh Tuhan. Kalau kamu taruh begitu malah aku ndak memberkati. Jadi saya takut, saya bilang sama suami, ndak usah, ndak jadi. Kami melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan. Itu kasur disumbang, itu lampu listrik, AC semua disumbang orang. Kemarin nih loh, terakhir. Saya bilang sama suami, kita ini mau selesai, belum ada furniturnya loh. Kita kan harus beli ini. Iya ya, yaudah nanti aja kapan ada waktu kita cari yang murah-murah aja ya buat sekolah misi. Tiba-tiba saudara, saya waktu mau pelayanan di Surabaya, kita rencana juga mampir ke Malang. Ada orang WA, Bu Debbie Shalom, saya orang Malang. Ya kapan ibu jalan-jalan ke Malang Bu? Kami punya pabrik furniture di Malang. Saya tergerak Bu untuk menyumbang semua furniture yang dibutuhkan untuk sekolah misi. Loh saudara, ya waktu baru mau ngecat aja, ya tukangnya bilang Bu nanti ini kita mau masuk pengecatan ya, keluar dana besar ini. Oke Bu, tiba-tiba Bu Shalom, saya dari Bandung, saya punya toko cat. Ibu butuh cat apa aja? Loh, saya kaget, berapa bulan lalu saudara, saya itu bilang sama suami, saya udah mau selesai. Nanti untuk sekolah misi kita butuh mobil lagi. Kita cari yang second aja, yang bekas untuk sekolah misi. Tiba-tiba Pak Konrad ngomong, Bu, kita kan tiap bulan ngasih buat gereja sudah selesai ya. Yang bulan Agustus ini nanti saya kasih buat ibu di sekolah misi. Loh saudara, Tuhan itu ya, loh kita tuh gak pernah ngerti loh cara kerja Tuhan. Tapi apakah kita ini dalam mengikut Tuhan benar-benar kita dilatih, digoncang itu tidak tergoncang? Ya bukan cuma dalam hal uang, dalam hal apapun. Saudara ketika engkau disakiti, lalu engkau masih tersakiti, itu artinya engkau masih tergoncang. Ingat kita ini sedang dipersiapkan masuk dalam sebuah kerajaan yang tidak tergoncang. Di surga itu tidak ada orang yang karakternya tergoncang. Pagi marah, siang senyum, malam ketawa. Itu gila, amin. Yang ada di surga itu orang yang sukacita, terus damai sejahtera, terus. Nah kapan kita berlatih? Sekarang ini. Dan Tuhan izinkan goncangan satu kali lagi. Engkau gak lulus ya satu kali lagi. Besok gak lulus lagi satu kali lagi. Sampai engkau lulus dan terbukti imanmu, karaktermu tidak tergoncangkan. Waktu digoncang enak kak? Nggak enak. Waktu digoncang itu tidak enak, persoalan, tekanan, kesusahan. Tapi kita mau lihat buktinya apa yang kita dapatkan nanti kalau kita tidak tergoncang. Mari kita buka Wahyu. Wahyu pasal yang ke-7, ayat 13 sampai ayat yang ke-15 saudara. Inilah yang akan kita terima kalau kita itu lulus setiap satu kali lagi kita lulus ya. Yohanes ketika berada di Pulau Patmos dia mendapat sebuah penglihatan yang besar tentang akhir zaman. Wahyu 7 ayat 13 firman Tuhan berkata di sana, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Jadi Yohanes melihat sekumpulan besar orang pakai jubah putih semua.
Dia tanya sama tua-tua yang berdiri di sana, siapa mereka itu? Baca ayat yang ke-14 berkata di sana, ya firman Tuhan bilang apa? Maka ya Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu, apa dikatakan? Mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Saudara, waktu kita ikut Tuhan, goncangan demi goncangan, itu artinya kesusahan demi kesusahan akan kita alami. Sebab kita ini sedang dipersiapkan untuk masuk dalam sebuah kerajaan yang tidak tergoncang. Dan janji firman Tuhan itu apa? Kelak ketika engkau lulus dari goncangan itu, kita semua akan berdiri di hadapan tahta anak domba Allah, memakai jubah putih. Siapa orang-orang itu? Mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan demi kesusahan, goncangan demi goncangan. Tapi mereka tetap bisa menjaga jubah mereka putih di dalam darah anak domba Allah. Amin Bapak Ibu. Karena itu coba kita kembali tadi Ibrani pasal 12 ya, ayat yang ke-28. Jadi kita baca bersama Ibrani tadi 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Yang terakhir, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kita memang ada di zaman perjanjian baru, kasih karunia. Tetapi itu tidak berarti standar Tuhan akan kekudusan dihilangkan. Dia tetap Allah yang menghanguskan kalau kita tidak hidup benar di hadapannya. Sekarang banyak yang berkata, Yesus adalah sahabat orang berdosa. Makanya yang homo tetap homo, yang lesbi tetap lesbi, pelakor tetap jadi pelakor, penipu tetap jadi penipu. Kenapa? Karena mereka bilang Yesus adalah sahabat orang berdosa. Saya bilang jangan lupa ditambah sahabat orang berdosa yang mau bertobat. Jangan separuhnya toh. Ya, Yesus mengasihi orang berdosa tapi dia membenci dosa. Dia sahabat orang berdosa yang mau bertobat. Jangan separuh-separuh mengenal Tuhan. Kita sudah baca dengan jelas. Kita harus beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya. Sebab Allah kita itu api yang menghanguskan. Karena itu perlu saudara tahu bagaimana cara beribadah kepada Tuhan yang benar. Saya selalu berkata, orang Kristen, jangan engkau dengarkan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Ya, contoh, saudara saya mau ke Israel, saudara titip pergumulan, nanti saya berdoakan buat saudara di tembok ratapan. Saudara pikir setelah pendeta berdoa buat saudara di tembok ratapan, terus Tuhan berkenan atas hidupmu? Hello? Ya ada hamba-hamba Tuhan, saya mau ke kota ini, lagi ada pergerakan di sana luar biasa. Silakan saudara tulis semua permohonan doamu. Sudahlah saudara. Mari kita mulai masuk kepada pengajaran yang berkenan, beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Jangan dengan hal-hal yang begitu-begitu itu. Mari kita datang secara pribadi. Tidak bisa diwakili engkau dengan Tuhan. Sebab kekristenan adalah sebuah hubungan. Kita dengan Tuhan itu dalam hubungan yang benar. Amin. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan. Dengan hormat dan takut akan Tuhan. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saya berdoa kita semua yang datang hari ini. Kita semua akan berdiri seperti yang tadi kitab Wahyu bilang. Kita akan berdiri di hadapan tahta anak domba Allah. Dan kita semua akan pakai jubah putih. Karena itu hari ini mungkin engkau sedang ada dalam kesusahan yang besar. Enggak apa-apa, itu syarat untuk kita bisa berdiri pakai jubah putih. Mungkin hari ini engkau sedang ada dalam goncangan yang besar.
Bilang, Tuhan, aku tahu goncangan itu akan menghasilkan dalam diriku sesuatu yang tidak tergoncangkan. Uji kami Tuhan sampai kami punya iman yang tidak tergoncangkan. Mari Bapak Ibu, hari-hari ini ya saya percaya akan banyak goncangan demi goncangan ke depan. Tapi biarlah kita mau lulus dan berkata, Tuhan, kami mau berapapun harga yang harus kami bayar, kami mau tetap setia. Saya undang para imam musik maju ke depan. Kita tetap mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau aku hidup, aku mau hidup bagimu. Hati kami akan tetap menyembah Tuhan. Sebab satu hal yang kami mau bilang, Tuhan, dunia tidak akan pernah bisa menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini, kalau ku hidup bagimu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Datang pada Tuhan. Dia lihat imanmu hari ini. Katakan bersama di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Bilang pada Tuhan dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mata kami akan tetap memandang kepada Tuhan. Amin. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari angkat tanganmu pada Tuhan, katakan di hadapan Tuhan, kalau ku hidup bagimu, hatiku kami akan tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari tutup matamu dalam hadirat Tuhan. Hari ini mungkin sedang ada goncangan di dalam hidup. Ada kesusahan yang besar yang kau alami. Saudara, kita sedang dipersiapkan untuk masuk dalam sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Biar hari ini bilang pada Tuhan, Tuhan, beri kami kekuatan. Kami mau bergantung sepenuhnya hanya dalam kekuatan tangan Tuhan. Kami manusia Tuhan, seringkali kami lemah, kami gagal, tapi kami mau berjuang sampai pada garis akhir. Engkau dapati kami tidak tergoncang Tuhan. Kami butuh anugerah-Mu hari ini. Kami butuh kekuatan yang dari Tuhan saja. Lihat setiap hati kami. Lihat iman kami Tuhan. Bawa kami dalam perkenan-Mu ya Bapa. Beri kekuatan Tuhan. Beri kekuatan untuk kami terus berjuang bersama Tuhan. Dunia tak akan bisa goncangkan iman kami selama kami dekat dengan Engkau Bapa. Sekali lagi saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, kalau ku hidup. Saudara, terima kasih sudah menyaksikan channel saya. Dan saya berharap semua khotbah-khotbah saya menjadi berkat. Jangan lupa subscribe channel hanya di Debbie Basjir TV. Ya, bukan yang lain. Catat Debbie Basjir TV. Hanya di Debbie Basjir TV. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ini kepada teman saudara agar semakin banyak orang diberkati. Tuhan memberkati.